Saya ucapkan kepada saudara-saudara semua, saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan perhatian kepada saya pada saat melakukan siaran langsung di lapangan Rumah Sakit Umum. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan beberapa hal di depan saudara-saudara semuanya. Nah, bagaimana kronologis meninggalnya suami saya dan apa yang saya alami dari meninggalnya suami saya hingga saat ini. Nah, sebenarnya saya tidak ingin mengungkap kembali kronologis meninggalnya suami saya, tetapi dengan apa yang saya alami saat ini, saya memberanikan diri untuk mengungkap bagaimana kronologis suami saya itu meninggal dan bagaimana pengalaman saya setelah suami saya meninggal dunia. Jadi suami saya itu awalnya tepatnya pada tanggal 26 Juni 2020 itu menderita demam. Nah, menderita demam, kemudian saya meminta obat dari puskesmas terdekat dan memberikannya dikonsumsi oleh suami saya. 1 hari setelah obat dikonsumsi, suami saya demamnya sudah hilang, ya, demamnya sudah hilang dan sudah dinyatakan sembuh. Kemudian 2 hari kemudian saya dan 3 dari 4 anak saya juga mengalami demam. Lalu suami saya pada waktu itu memutuskan untuk membawa kami berobat ke klinik Bakti Murni di Jalan Rata Pranginangin. Nah, 1 hari setelah mengonsumsi obat, saya dan 3 anak saya juga dinyatakan sembuh dari demam. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2020 suami saya kembali demam. Ya, suami saya kembali demam. Kemudian saya menyarankan untuk mengonsumsi obat yang saya konsumsi dari klinik bersama, klinik Bakti Murni. Nah, 2 kali mengonsumsi obat dari klinik Bakti Murni, suami saya demamnya turun, tetapi naik lagi, ya, kembali naik lagi, sehingga saya memutuskan pada waktu itu membawa suami saya ke klinik Yores kita karena disitulah klinik rujukan dari BPJS keluarga kami. Kemudian kami membawa ke Yores kita dan di sana dia diperiksa, kemudian diberikan obat. Nah, kami pun pulang dan obat tersebut saya berikan dikonsumsi oleh suami saya. Namun seperti sebelumnya, setelah obat itu dikonsumsi, beberapa jam kemudian demamnya turun, namun beberapa jam kemudian lagi demamnya kembali naik. Sehingga begitulah seterusnya. Sehingga keesokan harinya, pada tanggal 3 Juli 2020, saya memutuskan untuk membawa suami saya berobat ke klinik bersama. Ya, karena semua anggota keluarga saya jika mengalami sakit, saya dan keluarga selalu berobat di sana. Nah, jadi saya putuskan untuk membawa suami saya berobat ke klinik bersama. Kemudian pada waktu itu dokter tidak ada karena kondisinya kurang sehat. Nah, kemudian suami saya diberikan suntikan, ya, disuntik, kemudian diberikan obat penurun demam dan batuk pada waktu itu. Nah, sebelum pulang kami disarankan oleh perawat di klinik bersama agar jika demam suami saya nantinya tidak turun ataupun bahkan kembali naik, maka disarankan besok supaya datang ke klinik bersama untuk dilakukan cek darah. Nah, singkat cerita kami pun pulang ke rumah dan obat itu saya suruh dikonsumsi oleh suami saya. Kemudian demamnya turun tetapi naik lagi. Maka keesokan harinya saya memutuskan kembali membawa suami saya ke klinik bersama untuk dilakukan cek darah. Maka suami saya pun mengikuti cek darah yang dilakukan oleh klinik Anugrah pada waktu itu yang diperintahkan datang ke klinik Anugrah. Nah, dari hasil cek darah itu diketahui bahwa, ya, hasil cek darah itu menunjukkan, nah ini dia teman-teman, bahwa
suami saya mengalami gejala tipus, namun karena saya waktu itu menyarankan agar suami saya dirawat di rumah, maka klinik bersama menyarankan agar memberikan cacing. Memberikan cacing. Kemudian saya pun membeli obat itu cacing di toko dunia dan memberikannya dikonsumsi oleh suami saya bersamaan dengan obat yang diberikan oleh klinik bersama. Namun beberapa kali tidak obat tersebut dikonsumsi, tidak juga mengalami penurunan, kondisi badannya tetap dalam keadaan batuk dan demam. Maka saya pada waktu itu berniat untuk membawa suami saya rawat inap, mengingat klinik bersama pada waktu itu tidak ada dokter karena kondisi kesehatan dokter pada waktu itu kurang fit. Maka saya memutuskan untuk membawa suami saya ke klinik Bakti Murni di Brastagi. Kemudian saya membawanya ke sana dan suami saya pun dirawat inap di sana. Kemudian keesokan harinya dokter Rumbang pada waktu itu yang menangani suami saya menyarankan agar suami saya dicek darah kembali. Sebelumnya saya juga sudah menunjukkan hasil cek darah suami saya kepada dokter Rumbang. Kemudian saya kembali disuruh oleh dokter Rumbang untuk melakukan cek darah terhadap suami saya. Hasilnya setelah dilakukan cek darah, suami saya dinyatakan leukositnya meningkat. Pada waktu itu sekitar 1900 leukosit suami saya, dan dikatakan oleh dokter ada infeksi bagian dalam. Namun tepatnya belum diketahui karena harus difoto terlebih dahulu. 2 hari setelah kami menginap di klinik Bakti Murni, saya menanyakan kepada dokter Rumbang pada waktu itu, apakah suami saya itu ada menunjukkan gejala ke COVID. Namun dokter Rumbang menyatakan pada waktu itu dari hasil cek 2 kali darah tidak ada menunjukkan gejala ke COVID. Pada hari ketiga kondisi demam suami saya sudah mulai menurun, tetapi batuknya semakin parah. Dokter menyatakan pada waktu itu bahwa suami saya bronkitis. Kemudian karena kondisi batuknya waktu itu semakin parah, saya meminta kepada dokter Rumbang untuk keluar dari rumah sakit klinik bersama, klinik Bakti Murni pada waktu itu, teman-teman. Klinik Bakti Murni pada waktu itu. Tetapi dokter Rumbang menyatakan bahwa dia masih sanggup menangani suami saya. Dan melarang kami keluar pada waktu itu dari klinik Bakti Murni. Demikian juga suster dan juga perawat yang berada di klinik Bakti Murni pada waktu itu melarang kami keluar dengan alasan mereka masih mampu menangani suami saya. Namun pada malam keempat, kondisi batuk suami saya sudah semakin parah, dan pada waktu itu pukul 9 WIB tidak ada dokter yang jaga, maka saya memaksakan diri untuk keluar dari Bakti Murni, membawa suami saya ke rumah sakit Evarina. Singkat cerita, saya dan suami saya sampai di rumah sakit Evarina, kemudian masuk ke ruang IGD, dan di sana suami saya dipasang infus dan saya minta untuk dipasang uap ke hidung suami saya karena kondisi batuknya pada waktu itu cukup parah. Kemudian saya minta kepada dokter agar suami saya dirawat di rumah sakit Evarina. Namun dokter mengatakan pada waktu itu suami saya boleh dirawat di situ apabila suami saya direvit terlebih dahulu.
maka saya disuruh menulis surat pernyataan bahwa saya bersedia merefit suami saya. Nah, 2 jam setelah itu baru dapat hasilnya. Baru dapat hasilnya bahwa hasil refit suami saya itu positif, reaktif, ya, reaktif. Nah, dari situ saya bilang sama dokter, ya, tolong agar suami saya mendapatkan perawatan karena kondisinya sudah semakin melemah, saya bilang pada waktu itu, ya. Kemudian dokter menyuruh perawatnya, karena atas saran saya bilang tolong foto suami saya bilang pada waktu itu. Kemudian perawat membawa suami saya ke ruang ke ruang foto dan dia memoto bagian dada suami saya. Diketahui pada waktu itu hasilnya paru-paru suami saya sudah penuh dengan cairan. Nah, melihat kondisi seperti itu, saya mohon kepada dokter Evarina pada waktu itu yang berada di kursi kerjanya. Saya mohon agar suami saya itu mendapat perawatan karena kondisinya sudah semakin memburuk pada waktu itu. Tetapi dengan santai dokter itu mengatakan bahwa suami saya harus dibawa ke rujuk. Apakah ke Evarina, apakah ke rumah sakit umum atau ke Medan. Pada waktu itu dia menanyakan situasi di mana tempat yang ada untuk suami saya pada waktu itu. Nah, saya sudah panik pada waktu itu, saudara-saudara, dan saya mohon kepada dokter supaya memberikan pertolongan kepada suami saya. Tetapi dengan santainya dokter yang di Evarina pada waktu itu duduk bersama 2 temannya di meja kerjanya, saudara-saudaraku. Dia duduk dengan santai tanpa mau memberikan perhatian penanganan terhadap suami saya pada waktu itu. Nah, kemudian 4 jam kemudian baru ada ambulan, ya. 4 jam kemudian baru ada ambulan yang merujuk suami saya ke rumah sakit umum. Nah, itu pun setelah saya berulang kali mendesak para perawat itu untuk segera mendatangkan ambulans, agar dengan harapan bahwa jika rumah sakit Evarina tidak mau memberikan perawatan terhadap suami saya berharap pada waktu itu dengan dirawat suami saya di rumah sakit umum, suami saya akan mendapatkan perawatan dari dokter dan peralatannya juga tersedia pada waktu itu. Itu yang ada dalam benak saya pada waktu itu, sehingga saya terus mendesak rumah sakit Evarina karena tidak ada penanganan apa-apa dari dokter pada waktu itu, tidak ada penanganan apa-apa. Dengan santainya, sekali lagi saya nyatakan bahwa dengan santainya dokter itu duduk bersama dengan 2 rekannya di kursi kerjanya, di meja kerjanya. Saya berharap pada waktu itu dengan kondisi suami saya ada perhatian dari dokter, tetapi tidak ada sama sekali. Sehingga saya memaksakan para perawat itu untuk membawa suami saya ke rumah sakit umum. Nah, 6 jam kemudian, bayangkan 6 jam kami terlunta-lunta di rumah sakit Evarina tanpa ada perawatan dari dokter, penanganan dari dokter tidak ada sama sekali. 6 jam. Kondisi suami saya pada waktu itu dalam keadaan kelelahan dan sudah mulai sesak. Setelah saya memberitahukan kepada suami saya bahwa dia reaktif hasil refitnya dan dia harus diisolasi di rumah sakit umum pada waktu itu, kondisi suami saya mulai drop. Diukur tekanan darahnya 160. Suami saya pada waktu itu ketakutan yang luar biasa, sehingga sesaknya sudah mulai kambuh. Dan saya paksakan perawat pada waktu itu untuk cepat-cepat menyediakan ambulan untuk dibawa ke rumah sakit umum. Harapan saya betul-betul pada waktu itu, saudara-saudara, bahwa suami saya akan mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit umum. Namun pada pukul 3 pagi suami saya diberangkatkan dari rumah sakit Evarina dengan menggunakan ambulans. Nah, saya mengikuti dari belakang dengan mengendarai mobil juga.
dengan mengendarai mobil. Nah, saya mengikuti, namun karena kecepatan ambulans yang luar biasa, maka ketika sampai di rumah sakit umum, saya melihat ambulans sudah dalam keadaan kosong, tidak ada lagi suami saya di situ. Nah, kemudian saya memarkirkan mobil saya, kemudian saya menuju ke ruang isolasi dengan bertanya kepada perawat di mana ruang isolasi. Lalu sesampainya saya di ruang isolasi, saya sudah mendapatkan suami saya sudah berada di ruang isolasi. Nah, ketika saya ingin menuju bertanya kepada perawat yang ada di situ, kalau tidak salah ada namanya Eko, saya kurang jelas, yang pasti ada Eko, namanya seorang laki-laki. Saya bilang, di mana suami saya diisolasi? Saya bilang, dia tunjukkan ruangannya dari tempat dia bertugas. Kemudian saya mohon, ada beberapa orang petugas juga di sana, 2 orang perempuan dan ada beberapa orang lagi. Saya tidak terlalu ingat pada waktu itu. Kemudian saya bertanya, bolehkah saya ke sana? Saya bilang, tidak boleh. Saya tidak diperbolehkan ke sana. Namun karena saya bermohon pada waktu itu dengan menangis, saya pada waktu itu saya diberikan kesempatan untuk melihat suami saya. Dan pada waktu itu saya menuju ke ruang suami saya. Saya membuka sedikit pintu. Dan saya sudah melihat kondisi suami saya pada waktu itu sudah dalam keadaan tertelungkup. Dan fasilitas yang tersedia di situ pada waktu itu adalah 1 jarum infus, kemudian 1 tabung oksigen. Saya tidak tahu pasti apakah tabung oksigen itu dipasangkan ke hidung suami saya atau tidak, karena kondisi tubuhnya pada waktu itu sudah dalam keadaan tertelungkup. Kemudian saya panggil suami saya dari luar. Pak, sekeras-kerasnya saya panggil suami saya, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban pada waktu itu, dan saya sudah khawatir. Kemudian saya pergi ke ruang petugas itu, memohon agar dia memanggilkan dokter untuk suami saya, dan tolong panggilkan dokter untuk suami saya. Kalian mengisolasi suami saya dalam keadaan darurat, dia butuh perawatan yang intensif dari dokter, saya bilang pada waktu itu. Tetapi tidak ada 1 orang pun yang berkenan memanggilkan dokter pada waktu itu. Malah saya dipaksa pulang dari rumah sakit umum pada waktu itu. Dengan menangis saya pulang dari rumah sakit umum, dan sesampainya di rumah saya kembali menghubungi suami saya. Saya hubungi suami saya yang pada waktu itu memang saya tinggalkan handphonenya di dalam kantong dengan harapan saya tahu sewaktu-waktu bagaimana kabar suami saya. Tetapi beberapa kali saya menghubungi dari rumah, telepon berdering, tetapi tidak ada yang mengangkat. Tidak ada yang mengangkat sama sekali. Nah, di situ saya pastikan bahwa tidak ada orang ataupun dokter yang menangani suami saya pada waktu itu. Saya menduga pada waktu itu jika ada perawat ataupun dokter yang menangani suami saya pada waktu itu, dengan mendengar suara dering handphone suami saya pasti diangkat atau membangunkan suami saya. Itu yang saya bayangkan, Pak. Itu yang saya duga pada saat itu. Demikian juga pada pagi hari sekitar pukul 7 kurang saya sudah sampai di rumah sakit umum. Nah, dan saya ingin memastikan bagaimana kondisi suami saya pada waktu itu. Tetapi baru saja saya ingin melangkah ke arah ruang isolasi, ada beberapa orang perawat mencegah saya dengan alasan bahwa saya dapat menuju ke ruang isolasi menemui suami saya apabila sudah jam 9. Maka dari jam 7 kurang saya duduk di gerbang ruang isolasi itu untuk menunggu waktu bertemu dengan suami saya. Nah, pas pukul 9:10 di situ baru saya diizinkan menuju ke ruang isolasi. Ruang isolasi, tetapi saya tidak bisa melihat kamar suami saya karena dengan alasan itu adalah zona berbahaya, zona yang tidak nyaman. Nah, kemudian mereka kembali menyuruh saya pulang. Sebelum saya bertemu suami saya, mereka sudah menyuruh saya pulang. Lah, saya pulang.
Ya, dengan menangis juga saya pulang, dan kebetulan saya bertemu dengan salah seorang perawat di sana yang mengaku sebagai teman SMP suami saya. Nah, dia menyarankan agar saya membeli vitamin ataupun buah-buahan, makanan untuk diberikan kepada suami saya dan dititipkan melalui dia. Nah, saya mulai bersemangat pada waktu itu. Kemudian kembali ke pasar untuk membeli vitamin dan beberapa buah untuk suami saya. Namun 1 jam kemudian ada suara handphone dari rumah sakit umum yang menyatakan bahwa saya harus datang ke rumah sakit umum pada waktu itu. Nah, belum diberitahu apakah suami saya sudah meninggal. Nah, sesampainya saya di rumah sakit umum dan sudah mau sampai di ruang isolasi itu, seorang perawat menemui saya, katanya seperti ini, ibu apanya? Saya bilang, saya istrinya. Lalu dia bilang bahwa bapak sudah meninggal dunia. Sontak saja pada saat itu saya berontak dan saya menangis sejadi-jadinya. Belum lama setelah situasi itu, seorang teman suami saya datang bersama dengan istrinya yang juga merupakan teman saya, mendapati bahwa saya dalam keadaan menangis dan mengetahui bahwa suami saya sudah meninggal dunia. Nah, lalu dia bertanya kepada petugas yang pada waktu itu menggunakan pakaian EBD. Dia tanyakan seperti ini, bagaimana hasil tes teman saya? Bagaimana hasil tes teman saya? Lalu jawaban dari mereka mengatakan bahwa belum ada hasil karena pasien yang sudah meninggal belum diswab. Nah, saya ditanyakan, mengapa kalian belum menswab teman saya? Kata sahabat suami saya pada waktu itu. Dia memberikan alasan bahwa kami tidak berani menswab kalau belum ada perintah dari gugus itu yang dinyatakan pada waktu itu. Ya, sampai meninggal suami saya juga belum diswab. Itu menurut pernyataan para petugas pada waktu itu yang berada di rumah sakit umum. Nah, kemudian singkat cerita, suami saya dikuburkan secara COVID. Suami saya dikuburkan secara COVID dari meninggal jam 9 katanya sampai jam 10 malam. Sampai jam 22 malam baru suami saya diantarkan ke Desa Salit untuk dikuburkan secara COVID tanpa boleh diikuti oleh keluarga. Nah, kemudian setelah suami saya dimakamkan, kami berkumpul di rumah mertua saya pada waktu itu di Jalan Sakti Gang Sehat. Nah, banyak saudara-saudara yang datang dan saya nyatakan ada sekitar 50 orang kami yang berada di dalam rumah itu, yang terdiri dari keluarga saya dan keluarga suami saya pada waktu itu, yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang sudah lansia pada waktu itu berkumpul di satu ruangan. Nah, selama 3 hari itu kami berbaur di dalamnya karena kami belum tahu pasti bagaimana kondisi, karena kami belum memastikan tahu pasti penyebab dari suami saya itu apakah COVID atau tidak. Namun kami sudah berjaga-jaga di dalam rumah untuk tidak keluar sama sekali. Nah, kemudian karena di situ juga selama 3 hari itu juga tidak ada pantauan dari pihak gugus atau pihak dari manapun untuk memantau bagaimana kondisi kami. Padahal suami saya pada waktu itu sudah dikuburkan secara COVID. Nah, tetapi tidak ada pemantauan dari pihak manapun untuk keluarga kami yang pada waktu itu sedang berkumpul. Maka 3 hari kemudian saya berinisiatif merepit diri saya dengan keempat anak saya. Nah, dari hasil rapid di Anugerah, maka diketahuilah bahwa hasil rapid saya pada waktu itu non reaktif. Nah, saya ini dia non reaktif ini non reaktif. Nah, atas nama Mary Justina dinyatakan non reaktif. Nah, pada waktu itu saya heran juga. Nah, kenapa suami saya dinyatakan COVID? Saya sendiri yang kontak langsung mulai dari awal sakit sampai mau meninggal dunia. Saya kontak langsung dengan suami saya, kok hasilnya non reaktif. Nah,
Tetapi karena pengetahuan saya pada waktu itu minim mengenai medis atau kesehatan, maka saya menyerahkan saja kepada para petugas medis pada waktu itu, menunggu apakah perintah dari sana. Nah, namun karena hasil anak saya, 4 anak saya itu 3 dinyatakan reaktif, karena anak saya nomor 2 pada waktu itu yang tidak demam, 3 anak saya ini yang waktu itu demam dinyatakan reaktif. Karena di antara kami ada yang reaktif, ada yang tidak reaktif, maka saya memutuskan untuk membawa anak saya ini pulang. Anak saya pulang ke rumah saya di perumahan Samurai Indah. Nah, dan karena kondisi pada waktu itu masih dalam keadaan berduka, maka saya dan keempat anak saya disertai oleh ibu saya dan juga 3 orang saudara saya ikut ke rumah bersama kami melakukan isolasi. Nah, di sana juga kami tidak ada perhatian, tidak ada pantauan dari pihak manapun. Tidak ada pantauan dari pihak manapun. Hanya saja kami menginisiatifkan diri untuk mengisolasikan diri. Isolasi mandiri namanya. Nah, kemudian pada tanggal 15 atau 8 hari setelah meninggalnya suami saya, lalu ada salah seorang saudara saya yang bekerja di DKR menelepon saya bahwa hasil swab suami saya pada waktu itu adalah positif COVID. Nah, positif COVID. Untuk itu saya disarankan pada tanggal 16 dan keluarga mengikuti swab test ke rumah sakit umum. Nah, selain ke saya dan keempat anak saya juga mendaftarkan kepada saudara saya itu untuk menswab juga ibu saya dan ketiga saudara saya. Nah, sesampainya di rumah sakit umum kami diswab. Namun karena ada salah seorang saudara saya yang tidak memiliki identitas, maka pihak rumah sakit umum tidak bersedia menswab saudara saya itu dengan alasan dia tidak memiliki data diri. Nah, kami pun disuruh pulang tanpa ada pemberitahuan apa-apa. Kami disuruh pulang dan tidak ada perhatian apa-apa. Kemudian saya pada swab kedua itu terjadi pada tanggal 20 Juli. Nah, itu juga di situ saya menyarankan agar mertua saya juga di swab bersama dengan adik ipar saya, karena pada waktu itu dia kontak langsung dengan almarhum. Nah, setelah dia menghubungi mertua saya, dan mertua saya pada waktu itu menolak untuk diswab. Nah, tidak ada paksaan dari gugus atau dari manapun untuk menswab mertua saya. Dan itu sudah swab itu tidak lagi berlaku sama dia, dan isolasi itu tidak lagi berlaku sama dia karena dia dalam keadaan sehat. Nah, dia pun pihak gugus atau pihak rumah sakit tidak ada pemaksaan terhadap mertua saya untuk diswab. Nah, demikian selanjutnya swab kedua juga kami ikuti. Nah, 4 hari setelah dilakukan swab kedua, maka kami dinyatakan hasil swab pertama dan kedua itu hasilnya positif, kecuali kakak kandung saya 1 dan anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua yang tadinya hasil rapidnya juga negatif atau tidak non reaktif. Nah, kemudian pada tanggal 3 Juni kami kembali dipanggil untuk swab ketiga. Nah, pada tanggal 3 Juni kami dipanggil untuk swab ketiga juga. Kemudian kami disuruh datang ke rumah sakit umum. Kemudian setelah swab kami disuruh pulang begitu saja, dan sampai di rumah tidak ada juga perhatian baik dari puskesmas, baik dari kelurahan ataupun dari perangkat desa ataupun dari gugus, dari rumah sakit, dari manapun tidak ada menanyakan bagaimana kondisi kami, apakah kami dalam keadaan sehat ataupun kami sudah terkapar. Tidak ada sama sekali perhatian, tidak ada sama sekali. Bahkan kebutuhan sehari-hari kami yang pada waktu itu ada sekitar 9 orang di rumah, saya harus berjuang untuk menghubungi teman-teman saya, teman rekan kerja saya, agar mereka memberikan bantuan kepada saya. Dan juga saya memiliki orang tua angkat di sini, dialah yang selalu memberikan bantuan kepada kami berupa makanan. Dan
vitamin-vitamin yang kami konsumsi itu saya bond dulu dari beberapa orang teman saya. Ya, saya bond dulu dari beberapa teman saya dengan saya katakan bahwa saya nanti akan membayar jika saya sudah selesai diisolasi. Nah, teman saya yang selalu setia memberikan bantuan kepada saya. Tetapi pihak dari manapun tidak ada memberikan perhatian kepada saya. Kami sudah dinyatakan COVID, tetapi tidak ada pantauan, tidak ada penyemprotan, tidak ada pengarahan untuk kesehatan terhadap keluarga saya sampai saat ini. Tanggal 3 kemarin kami melakukan swab terakhir. Swab itu pernyataan dari DKR, swab ketiga. Tetapi sampai detik ini sekarang sudah tanggal 12 Juli, sampai detik ini kami belum memperoleh hasil. Sudah 36 hari saudara-saudara, sudah 36 hari kami mengisolasikan diri di rumah tanpa perhatian siapapun. Saya dan keluarga sudah dikucilkan dari tetangga saya. Saya sudah ditakuti oleh tetangga saya, bahkan anak saya yang pada keluar dari halaman saja pun sudah mendapat teguran, ya, sudah mendapat teguran dan mengancam untuk mengusir saya dan keluarga saya dari tempat tinggal saya. Nah, saya seorang guru swasta, saya pegawai swasta. Kalau saya terus-terusan seperti ini, bagaimana saya bisa memberi makan anak saya? Bagaimana saya bisa memberikan makan keluarga saya? Anak saya butuh makan, butuh sekolah, butuh pendidikan. Bagaimana bisa saya memberikan makan? Saya seperti yang saya katakan kemarin di halaman rumah sakit umum, sudah jatuh di timpa tangga. Nah, di mana keadilan itu saya dapatkan? Nah, saya mohon kepada saudara-saudara sekalian semuanya yang memiliki jalan untuk menembus permasalahan ini sampai bila perlu, saya mau agar masalah saya ini disampaikan kepada Bapak Jokowi agar dia mengetahui apa yang saya alami di sini. Dan bila perlu, semua pihak-pihak yang sudah berlaku tidak adil kepada saya itu supaya ditindak tegas. Nah, ini adalah negara republik dan ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Saya inginkan agar saya dan keluarga saya merdeka, benar-benar merdeka, tidak tertindas seperti ini, saudara-saudaraku. Saya mohonkan kepada saudara-saudara yang memiliki jalan untuk mengangkat masalah saya ini, saya mohonkan kepada saudara-saudara agar memberikan perhatian kepada saya. Saya tidak punya siapa-siapa, saudara. Saya tidak punya siapa-siapa. Oleh sebab itu saya mohonkan kepada saudara untuk memberikan perhatian kepada saya. Sekian dan terima kasih.